Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang seorang sahabat yang juga hafizul Quran. Yang juga seorang mujahid fisabilillah, yaitu Amir bin Fuhairah, adalah seorang budak belian seorang musyrik bangsa Quraisy. Setelah diketahui oleh tuannya, bahwa ia telah mengikut seruan Nabi Muhammad SAW, kemudian ia dianiaya dengan kejam dan ganas oleh tuannya. Kemudian ia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun saudara perempuannya, ketika itu adalah budak belian Sayyidina Umar bin Khattab, yang pada waktu itu beliau belum masuk Islam. Maka dari itu setelah diketahui oleh tuannya, bahwa ia telah mengikut seruan Nabi Muhammad SAW, ia pun dianiaya. Tetapi sebelum penganiayaan yang ditimpakan atas dirinya itu menjadikan tewasnya, datanglah Sayyidina Abu Bakar ke rumah Sayyidina Umar, dan beliau sanggup mengganti atau menebusnya dengan harga ketika dibeli oleh Sayyidina Umar. Maka, Sayyidina Umar pun mau menerima tebusan itu dan seketika itu juga ia dilepaskan dari penganiayaan tersebut. Maka ia menjadi miliknya Sayyidina Abu Bakar. Dan beberapa hari kemudian, ia dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sungguh Islam telah mengangkat derajat seseorang, dari seorang budak, ia dimuliakan tiada taraf karena akhirnya ia menjadi seorang hafiz, seseorang yang hafal Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah, dua orang bersahabat ini bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Dalam 3 hari tersebut, Amir menggembalakan kambing seperti biasanya bersama penggembala lain, tetapi ketika pulang, ia berlambat-lambat hingga gelap malam, dan membawa kambing-kambing tersebut ke Gua Sur, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar dapat meminum susunya. Pada pagi harinya, ia telah berada di padang gembalaan bersama dengan penggembala lainnya, sehingga orang-orang kafir Quraisy sama sekali tidak curiga atas apa yang dilakukannya. Beliau termasuk dalam 70 orang sahabat yang diberi tugas untuk mendakwahi Bani Amir. Karena kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, Amir bin Fuhairah pun dimuliakan oleh kaum muslim yang lain. Dalam perjalanan dakwah Islam, Amir bin Fuhairah mendapat posisi yang dipercaya dikarenakan keilmuannya dan kemampuannya dalam hafiz Al-Quran. Hingga pada akhirnya, Amir bin Fuhairah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu dari 70 sahabat yang ditugaskan untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada Bani Amir di Najd. Sayangnya, kelompok dakwah tersebut dikhianati dan mengalami pembantaian di Bir Maunah. Perjalanan mereka dicegat oleh kawanan orang kafir, yang diketuai oleh Amir bin Tufail dan Jabar bin Salma. Pembantaian yang keji itu meluluh lantakkan hampir seluruh kelompok dakwah yang dibentuk Rasulullah SAW. Bahkan Amir bin Fuhairah sendiri, ditusuk oleh tombak yang dihantamkan dari tangan Jabar bin Salma. Meskipun begitu, dalam kematiannya, Amir bin Fuhairah berseru lantang kepada Jabar. "Demi Allah, aku telah menang, wahai Jabar bin Salma." Saat jasadnya terkulai roboh, tiba-tiba jenazahnya terangkat ke langit. Kejadian yang luar biasa ini disaksikan oleh Jabar bin Salma yang membunuhnya. Dia hanya bisa mematung melihat fenomena yang belum pernah ia saksikan itu. Dia diam tak bersuara. Peristiwa diangkatnya Amir bin Fuhairah ke langit itu, diriwayatkan dalam riwayat berikut. Urwah mengisahkan, bahwa ketika para sahabat yang pergi ke Bir Maunah terbunuh, hanya Amr bin Umayyah al-Damri yang ditawan. Kemudian Amir bin Tufail, kafir Quraisy, bertanya kepada Amr bin Umayyah, "Siapakah orang ini?" Tanya Amir bin Tufail, sambil menunjuk kepada salah seorang yang sudah terbunuh, "Itu Amir bin Fuhairah." Jawab Amr bin Umayyah, "Setelah ia terbunuh, aku melihat mayatnya diangkat ke atas, sehingga berada di antara langit dan bumi. Kemudian dia diletakkan kembali ke bumi." Amir bin Tufail berkata. Namun dalam beberapa riwayat yang lain, dikisahkan bahwa jasad Amir bin Fuhairah tidak pernah ditemukan. Sehingga menurut riwayat yang dikemukakan Al-Baihaqi, jenazah Amir bin Fuhairah mungkin kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi, lalu hilang. Riwayat ini senada dengan riwayat Al-Bukhari dari jalur Urwah yang mengatakan bahwasanya jenazah Amir bin Fuhairah kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi, dan sampai saat ini belum ditemukan. Orang-orang mengatakan bahwasanya malaikat telah menguburkannya. Dalam riwayat di atas,
Dikatakan juga bahwa Jabar bin Salma pada akhirnya memeluk ajaran Islam. Dia terus dihantui penasaran atas ucapan yang dicelotehkan oleh Amir bin Fuhairah di akhir hayatnya. Saat dia paham bahwa, yang dimaksud menang adalah surga, itulah saat di mana dia memutuskan masuk Islam. Subhanallah. Cerita dari kisah Amir bin Fuhairah di atas merupakan satu dari sekian kisah sahabat Nabi dan perjuangannya. Pengorbanan demi pengorbanan selalu menyakitkan jika dilihat dari satu sudut saja. Namun kenyataan bahwa mereka berjuang demi sesuatu yang dicintai, ayalnya menjadi sesuatu yang luar biasa apabila diingat lagi. Semoga saja, para pejuang Islam tersebut selalu diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Dan kelak akan dipertemukan kembali dalam kondisi yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wallahu a'lam bishawab.